Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga Champions antara AC Milan versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 0-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 1 grup E, sedangkan AC Milan berada di peringkat nomor 4 grup E. Satu lagi kemenangan dari Chelsea akan memastikan mereka lolos dari fase grup Liga Champions musim ini, sedangkan bagi AC Milan mereka harus menang di 2 pertandingan selanjutnya untuk memastikan mereka akan bermain di fase knockout Liga Champions musim ini. What a match, teman-teman. Pertandingan yang berlangsung seru, ketat, dan juga sangat keras. Bahkan wasit mengobral kartu di pertandingan dini hari tadi kan. Ada total 9 kartu kuning yang dia keluarkan dan ada 1 kartu merah. Tampak jelas para pemain dari kedua tim tampil agresif karena mereka paham tim mereka membutuhkan kemenangan jika ingin membuka peluang lolos dari fase grup Liga Champions musim ini. Karena sebelum pertandingan ini yang berada di peringkat nomor 1 adalah Salzburg. Tapi tampak jelas para pemain dari kedua tim ini sering kehilangan bola, terutama di lini tengah. Kenapa bisa seperti itu? Karena gaya permainan dari dua tim ini mirip, namun tidak sama. Miripnya dari mana? Miripnya dalam urusan melakukan pressing. Tapi cara pressing yang dilakukan oleh para pemain Chelsea dan juga Milan tidak sama di pertandingan dini hari tadi. Jika dari Chelsea main high press, maka dari Milan main middle or low block. Jadi menunggu di tengah atau juga melakukan pressing di area lini pertahanan mereka. Dan juga para pemain dari kedua tim sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Ya karena itu dia, saling pressing. Dan saya melihat dalam urusan melakukan pressing, ya kedua tim melakukan pressing dengan cara ataupun gaya yang berbeda. Sehingga memang efektivitas mereka sebetulnya terjaga dalam urusan melakukan pressing. Maka itu mereka tidak banyak bisa menciptakan peluang. Dari catatan saya, dari Chelsea saja, ada 5 peluang yang berbahaya sepanjang 90 menit. Dari AC Milan, saya tidak melihat banyak peluang yang berbahaya. Ada peluang dari Giroud di babak pertama, satu-satunya yang menurut saya berbahaya yang dia heading umpan dari Diaz. Dan di babak kedua, Tonali yang coba untuk crossing tapi bisa diintercept oleh Kepa. Dan juga Dest yang sudah berdiri free tapi gagal melakukan eksekusi yang sempurna. Jadi terlihat jelas bahwa dalam urusan membangun serangan dan juga menciptakan peluang yang berbahaya itu terlihat dari permainan Chelsea. Mereka jauh lebih efektif. Karena memang meskipun mereka mendapatkan pressing, walaupun para pemain mereka juga sulit untuk bisa berkembang di pertandingan ini, saya bukan mengatakannya tidak bisa berkembang, tapi sulit untuk berkembang, namun dengan variasi serangan yang mereka lakukan, mereka masih bisa menciptakan peluang dan memaksa para pemain Milan silih berganti melakukan pelanggaran kepada para pemain mereka. Karena faktanya memang para pemain Milan yang banyak mendapatkan kartu kuning, sampai Tomori pun mendapatkan kartu merah. Walaupun itu adalah keputusan yang kontroversial dari wasit. Ya tentu setiap wasit punya sudut pandangnya masing-masing. Tapi ada VAR. Seandainya wasit dianggap melakukan kesalahan dengan memberikan kartu merah langsung kepada Tomori, maka seharusnya ada koreksi dari VAR. Tapi untuk memberikan kartu merah langsung juga adalah keputusan yang berani dari wasit. Karena memang sebetulnya juga pelanggaran itu tidak termasuk pelanggaran yang keras ataupun brutal. Tapi memang dengan mencegah Mason Mount melakukan syuting yang sempurna, maka Tomori memang menghalangi Mason Mount untuk mencetak gol. Karena Mason Mount itu sudah one on one dengan penjaga gawang Milan Tatarusanu. Seandainya Mason Mount tidak diganggu, tidak disentuh pundaknya dengan tangan oleh Tomori, maka kemungkinan besar Mason Mount akan mencetak gol, teman-teman. Jadi ya, tentang keputusan wasit ini, setiap wasit punya sudut pandangnya masing-masing. Tapi kalau berbicara tentang penalti, jelas itu penalti. Namun kan yang diperdebatkan adalah kenapa dikasih kartu merah langsung? Nggak mungkin dari wasit berpikir bahwa ini adalah goal scoring opportunity yang seandainya tidak dilanggar oleh Tomori, maka Mason Mount sudah bisa mencetak gol. Maka itu mungkin
dia memberikan kartu merah kepada Tomori dengan alasan seperti itu. Tapi ya, pertandingan tetap berjalan seru teman-teman, meskipun Milan bermain dengan 10 pemain karena Milan tetap coba untuk memberikan perlawanan ke Chelsea walaupun mereka sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, dan saya terus terang melihat para pemain Milan bermain lebih individualistis. Maka itu suplai bola ke Giroud sangat minim. Dia hanya mendapatkan 2 peluang di pertandingan ini dan dia sempat diganti di babak kedua. Bahkan Pioli mengganti banyak pemainnya menjelang atau memasuki menit ke-70. Tampaknya juga dia ingin menjaga kebugaran dari para pemain Milan yang sebelumnya kita tahu banyak pemain Milan yang cedera kan. Bahkan sampai absen banyak pemain Milan yang absen di pertemuan pertama kan di Stamford Bridge. So from the lineup, Potter memang ada melakukan beberapa perubahan. Chalobah yang bermain menggantikan Fofana yang cedera, dan yang menarik bagi saya, dia memilih Jorginho bukan Ruben Loftus-Cheek. Ini keputusan yang brilian. Karena Jorginho selain juga bisa melakukan pressing dengan baik, bisa juga recover bola, dia juga bisa membagi bola ke depan secara efektif. Dan itu terbuktilah beberapa kali Jorginho memberikan key passes. Kovacic juga tampak kompak dengan Jorginho, bahkan dia yang memberikan umpan kunci dari gol kedua Chelsea yang dicetak oleh Aubameyang. Dia memberikan umpan kunci tersebut ke Mason Mount yang memberikan sontekan umpan kepada Auba yang berhasil mencetak gol bagi Chelsea, dan gol ketiga dari Auba ya selama dia membela Chelsea. Sebelumnya mencetak gol lawan Palace, di pertemuan pertama lawan Milan mencetak gol, dan di pertemuan kedua ini dia kembali mencetak gol. Dan juga dari Milan ada 3 perubahan yang mereka lakukan. Hernandez bisa kembali bermain, ada Gabbia yang dimainkan bukan Dest, Kalulu main di kanan, dan ada Brahim Diaz yang dimainkan bukan De Ketelaere. Dari jalannya pertandingan, tadi sudah saya jelaskan, kedua tim ini main dengan gaya pressing yang keras, tapi saya melihat para pemain Chelsea bermain lebih bervariasi dalam urusan melakukan serangan. Karena mereka tidak hanya menyerang dari wing, tapi mereka juga menyerang dari tengah karena ada Jorginho dan juga Kovacic yang pintar membagi bola ke lini depan. Dan kita bisa lihat bahwa kontribusi para pemain Chelsea dari sektor wing dan juga dari tengah sama bagusnya. Karena Reece James yang memberikan umpan itu kepada Mason Mount sehingga dia dilanggar oleh Tomori, Jorginho mencetak gol. Kemudian Kovacic yang memberikan umpan dari tengah kepada Mount, Mount sontek umpan kepada Auba, tadi sudah saya jelaskan, dan Auba langsung finishing. Mantan pemain Arsenal loh, kenapa gak main seperti ini sih di Arsenal kamu Auba? Ya mungkin sudah gak betah ya, atau maybe ada masalah dengan Arteta, tapi Arsenal juga sudah melupakan Auba karena sudah ada Gabriel Jesus. Jadi memang setelah tertinggal 0-2, kemudian sudah bermain dengan 10 pemain, ada perubahan yang memang perlu dilakukan Pioli dalam gaya bermain. Mereka mengambil resiko untuk bermain terbuka, tapi lagi-lagi masalahnya, saya melihat ada jarak antara Leao, Diaz, dan juga Giroud. Maka itu mereka tidak bisa banyak memberikan umpan-umpan akurat kepada Giroud, padahal dia adalah target man. Dan juga saya melihat mereka terlalu individualistis. Leao beberapa kali kehilangan bola setelah dia coba untuk bergerak secara individu. Tampaknya kebaca oleh para pemain Chelsea. Bahkan di babak kedua ketika ada counter, sebetulnya tuh situasinya sudah bagus. Tapi dia lagi-lagi coba untuk dribble dan itu bisa dicegah oleh para pemain Chelsea. Chalobah bermain sangat baik. Chalobah marking Leao dengan sangat ketat. Dan saya melihat duel antara Reece James, pemain favorit saya, dengan Hernandez sangat bagus. Artinya dua pemain ini silih berganti membangun serangan, dan silih berganti mereka juga ikut bertahan. Namun saya melihat nih secara jujur bahwa Hernandez selalu out of position. Ini juga menjadi masalah tersendiri bagi AC Milan ketika Hernandez main. Memang kadang-kadang center back bisa mengcover, tapi dalam beberapa situasi di pertandingan dini hari tadi, ruang di sektor kiri pertahanan dari Milan itu sering kebuka. Cuma ya sayang aja Reece James juga beberapa kali memberikan passing nggak akurat. So this is a well-deserved win for Chelsea. Bagaimana mereka bisa menang? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bermain dengan variasi serangan, main high line of pressing, mereka tidak menunggu di tengah, dan saya melihat di bawah Graham Potter, Chelsea tidak lagi mengandalkan counter attack, tapi mereka berani bermain terbuka, dan saya melihat progresif passing yang dilakukan oleh para pemain Chelsea di setiap pertandingan mereka sejak dilatih oleh Graham Potter sejauh ini berjalan efektif. Di pertandingan dini hari tadi juga mereka menciptakan banyak peluang secara total dibandingkan AC Milan, padahal ini AC Milan bermain di kandang sendiri. Mungkin kalian akan mengatakan bahwa iya karena Milan kan bermain dengan 10 pemain, ya gak seperti itu juga. Karena terlihat gol yang dicetak oleh Auba, gol kedua itu adalah melibatkan kerjasama yang baik dan juga ada variasi kombinasi passing yang dilakukan oleh para pemain dengan berpikir cepat untuk membagi bola. Sehingga mereka bisa mencetak gol kedua. Bagi AC Milan, mereka perlu lebih kreatif lagi dan juga harus kolektif. Nggak bisa hanya mengandalkan Diaz
atau juga Leao, ya jika Diaz gak main, mungkin Saelemaekers yang akan diandalkan, tapi Leao ini terlalu individualistis. Dia harus bisa cepat membagi bola ke depan atau ke rekan yang lain yang perlu melakukan pergerakan dari lini tengah untuk mendukung serangan dari Milan. Jadi kita tunggu saja perjuangan dari dua tim ini. Ya, Chelsea punya peluang yang besar untuk lolos asalkan mereka bisa menang minimal satu lagi pertandingan. Next match jika mereka menang, maka menurut saya mereka akan lolos ke fase knockout dari Liga Champions musim ini. Milan harus bekerja keras, tapi Milan masih punya peluang asalkan mereka bisa menang di dua pertandingan selanjutnya dan harus bermain kreatif. No creativity means no chances. No chances means no goals. No goals means no win. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.